Hari ini 20 September kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gun, Imam, dan Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan martir dari Korea. Andreas Kim Tae-gun adalah imam Katolik pertama dari Korea. Ia lahir di tengah keluarga terpandang masyarakat Korea saat itu. Keluarganya kemudian berubah memeluk agama Katolik, dan karena itu anggota keluarganya banyak yang dimartir, termasuk ayahnya Ignatius Kim dihukum mati. Menjadi Kristen adalah suatu tindakan terlarang di Korea saat itu, yang sangat kental dengan aliran Konfusianisme. Karena laki-laki dalam keluarganya banyak yang dibunuh, keluarga Kim pun menjadi miskin dan ibunya menjadi pengemis. Setelah dibaptis pada usia 15 tahun, Kim Tae-gun melakukan perjalanan jauh untuk masuk seminari di Makau, yang pada saat itu adalah jajahan Portugis. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke Korea, lalu menyeberangi laut ke Shanghai dan ditahbiskan menjadi seorang imam oleh uskup dari Perancis pada tahun 1845. Ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Pengalaman Kim melakukan perjalanan diam-diam dari Korea ke Cina dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu nelayan kecil membantu Kim membuat peta yang cukup akurat. Ia kemudian ditugaskan untuk membantu lebih banyak misionaris masuk ke Korea lewat laut tanpa diketahui petugas perbatasan. Ia kemudian ditangkap, disiksa, dan dihukum pancung di Sungai Han dekat kota Seoul pada usia 25 tahun, hanya selang setahun setelah ia ditahbiskan. Andreas Kim dan ayahnya Ignatius Kim dibeatifikasi pada tanggal 25 Juli tahun 1925. Pada tahun 1949, Paus menetapkan Andreas Kim Tae-gun sebagai pelindung para imam Katolik di Korea. Sebanyak 103 orang Katolik dibunuh antara tahun 1839 dan 1867. Dalam kunjungannya ke Korea pada tanggal 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Andreas Kim Tae-gun bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya, termasuk di antaranya Santo Paulus Chong Ha-sang, seorang katekis awam. Ini adalah upacara kanonisasi pertama yang diadakan di luar Vatikan. Sebagian besar dari martir ini adalah orang awam, mulai dari yang tua sampai muda, laki-laki dan perempuan, orang miskin dan orang kaya. Hari raya penghormatan kepada mereka adalah tanggal 20 September.
Selain itu, ada 10 anggota Serikat Misi Asing Paris pun menjadi martir, 3 uskup dan 7 imam. Dengan ini, jumlah total martir di Korea ada 113 orang. Kebebasan beragama dimulai di Korea pada tahun 1883. Santo Andreas Kim Tae-gun dan Santo Paulus Chong Ha-sang mewakili orang Katolik Korea yang pemberani dan rela membayar kasih Kristus dengan nyawa mereka. Saat upacara kanonisasi, Paus Yohanes Paulus II berkata, "Gereja di Korea sangatlah unik karena didirikan oleh umat awam. Gereja muda ini dengan iman yang kuat berhasil bertahan melewati penindasan yang datang silih berganti. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, gereja ini telah melahirkan 10.000 martir. Kematian para martir ini memberi kehidupan sehingga gereja Katolik terus bertumbuh pesat di Korea sampai saat ini. Bahkan para martir ini tetap menjadi penopang bagi umat Kristiani yang hidup di bagian utara dari negara yang terbelah ini. Setiap martir mewartakan sebuah pelajaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kita merenungkan kematian seorang martir, kita mendengar sebuah pesan. Mari kita meminta para martir Korea menolong kita mengasihi Yesus dan gerejanya seperti mereka. Pada akhir ajalnya, Santo Andreas Kim Tae-gun memberikan kata-kata terakhirnya. "Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya."